Kali ini saya akan mempresentasikan konteks komunikasi dalam 7 pendekatan. Konteks sendiri adalah di mana komunikasi terjadi. Konteks memberikan latar belakang kepada peneliti dan teoretikus yang dapat menganalisis fenomena. Konteks juga memberikan kejelasan. Konteks komunikasi terbagi dalam 7 pendekatan, yakni yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi massa, dan komunikasi budaya. Komunikasi intrapersonal sering mempelajari peran yang dimainkan kognisi dalam perilaku manusia. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Ini adalah dialog internal dan dapat terjadi bahkan di hadapan orang lain. Komunikasi intrapersonal adalah apa yang terjadi di dalam kepala kita, bahkan ketika kita bersama seseorang. Komunikasi intrapersonal biasanya lebih berulang dari komunikasi lainnya. Kita terlibat di dalamnya berkali-kali setiap hari. Komunikasi intrapersonal jauh lebih dari berbicara dengan diri sendiri. Contoh dari komunikasi intrapersonal adalah berdoa atau berbicara dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian komunikasi di media sosial, dan komunikasi dalam pencarian jati diri. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung maupun dengan media. Pandangan komunikasi interpersonal kontemporer menggabungkan sudut pandang teknologi, misalnya kencan melalui situs web dan yang lain-lainnya. Adapun karakteristik dalam komunikasi interpersonal yaitu melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan nonverbal, melibatkan perilaku spontan, tepat, rasional, dan lain-lain. Tujuan komunikasi interpersonal yaitu belajar tentang diri sendiri dan orang lain, menjalin keakraban untuk membentuk hubungan, dan lain-lain. Adapun fungsi dari komunikasi interpersonal menjadi terbentuk dan terpeliharanya hubungan baik antar individu, memberikan pengetahuan, informasi, merubah sikap dan perilaku. Faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu citra diri, citra pihak lain, lingkungan fisik, kondisi, bahasa badan, aspek-aspek komunikasi interpersonal, rasa percaya, dan lain-lainnya. Komunikasi kelompok kecil. Kelompok kecil atau yang sering kita sebut mikrogroup adalah kelompok komunikasi yang dalam situasi komunikasi terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal, atau dalam komunikasi kelompok komunikator dapat berkomunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok seperti yang terjadi pada acara diskusi, kelompok belajar, seminar, dan lainnya. Kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas jumlah orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Penelitian kelompok kecil berfokus pada kelompok tugas yang bertentangan dengan persahabatan dan keluarga kelompok yang ditemukan dalam konteks interpersonal. Teori komunikasi yang berpusat pada kelompok-kelompok kecil sering menyangkut sifat dinamis dari kelompok-kelompok kecil, termasuk peran kelompok, batas, dan kepercayaan. Umpan balik yang diterima dalam komunikasi kelompok kecil ini biasanya bersifat rasional, serta di antara anggota yang terkait dapat menjaga perasaan masing-masing dan norma-norma yang ada. Kemudian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi berkaitan dengan komunikasi dalam dan antara lingkungan lebih besar yang diperluas. Teori komunikasi organisasi umumnya berkaitan dengan fungsi organisasi, termasuk iklim, aturan, dan personel. Hal yang membedakan konteks ini dengan yang lain adalah hierarki yang ada pada kebanyakan organisasi. Hierarki adalah prinsip perorganisasian di mana hal-hal atau orang berada dalam peringkat di atas yang lain. Di dalam organisasi, banyak komunikasi yang terjadi sangat terstruktur, dan peran memainkan adalah sering dikhususkan dan dapat diprediksi. Konteks organisasi memiliki tradisi kaya. Studi perilaku manusia, Hawthorne, pada pekerjaan telah menyebabkan peneliti dan ahli teori saat ini untuk memperluas perspektif organisasi dan kehidupan organisasi mereka. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan,
media apa yang dipakai, dan bagaimana prosesnya. Lalu faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan sebagainya. Menurut Sanjaja menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi informatif, atau organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Yang kemudian adalah fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Di dalamnya terdapat dua hal yang berpengaruh dalam fungsi regulatif, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen. Yang kedua adalah berkaitan dengan pesan atau pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Selanjutnya ada fungsi persuasi. Dalam mengatur organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini maka bisa disimpulkan banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberikan perintah. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu yang pertama, saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, seperti contoh buletin dan newsletter, dan laporan kemajuan organisasi. Poin yang kedua ialah saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasinya. Slide ke-19 yaitu komunikasi publik. Komunikasi publik adalah penyebaran informasi dari satu orang ke kelompok besar. Dalam berbicara di depan umum, pembicara biasanya memiliki 3 tujuan utama dalam pikiran: untuk menginformasikan, untuk menghibur, atau membujuk. Tujuan yang terakhir, persuasi, merupakan inti dari komunikasi retoris. Banyak prinsip-prinsip persuasi antara lain analisis audiens, kredibilitas pembicara, dan pengiriman verbal atau non-verbal dari pesan yang tentu bagian dari proses persuasif. Dalam hal ini kita mendefinisikan retorika sebagai sarana pembicara untuk membujuk pendengarnya. Definisi ini diajukan oleh Aristoteles. Kemudian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media baik cetak, elektronik, maupun online. Media-media tersebut sangat berguna dalam proses komunikasi antara pihak komunikator dengan komunikan. Ciri-ciri komunikasi massa ada 4. Yang pertama, komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Yang kedua, pesannya bersifat umum. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah. Dan yang keempat, komunikasi massa menimbulkan keserempaan. Slide ke-21, fungsi komunikasi massa. Fungsi informasi, fungsi hiburan, fungsi persuasi, fungsi transmisi budaya, dan mendorong integrasi sosial. Slide ke-22, menurut De Velour dan Dennis, terdapat 7 komponen komunikasi massa, diantaranya komunikator. Dalam media massa, komunikator merupakan pihak dari media yang menyampaikan pesan kepada khalayak, seperti jurnalis. Pesan berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa tersebut terhadap suatu isu tertentu. Media. Dalam komunikasi massa, media diartikan sebagai saluran yang bersifat fisik, seperti media cetak atau media elektronik.
123 komunikan. Komunikan terdiri dari kumpulan individu yang menerima pesan dari media massa. Gatekeeper. Dalam komunikasi massa, gatekeeper berperan untuk menentukan pesan massa yang akan disampaikan ke komunikan dan mana yang tidak. Gangguan serta timbal balik. Slide ke-24, komunikasi budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Bisa memiliki perbedaan ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Slide ke-25, tujuan komunikasi antar budaya adalah 1. Memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan antar orang yang berbeda budaya. Poin ketiga, mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi. Poin keempat, membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Poin kelima, meningkatkan keterampilan verbal dan nonverbal dalam komunikasi. Poin keenam, menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif. Slide ke-26, hakikat komunikasi antar budaya. Enkulturasi. Enkulturasi mengacu pada proses dengan mana kultur ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita mempelajari kultur, bukan mewarisinya. Kultur ditransmisikan melalui proses belajar, bukan melalui gen. Orang tua, kelompok, teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintahan. Slide ke-27, akulturasi. Akulturasi mengacu pada proses di mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lain. Misalnya, bila sekelompok imigran kemudian berdiam di Amerika Serikat, kultur tuan rumah, kultur mereka sendiri akan dipengaruhi oleh kultur tuan rumah ini. Berangsur-angsur, nilai-nilai, cara berperilaku, serta kepercayaan dari kultur tuan rumah akan menjadi bagian dari kultur kelompok imigran itu. Slide ke-28, prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Yang pertama, relativitas bahasa. Poin 2, bahasa sebagai cermin budaya. Poin 3, mengurangi ketidakpastian. Poin 4, kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Poin 5, interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Poin 6, memaksimalkan hasil interaksi. Slide ke-29, fungsi-fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama, fungsi pribadi. Fungsi pribadi komunikasi antar budaya adalah fungsi-fungsi komunikasi antar budaya yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu, menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan. Fungsi sosial. Fungsi sosial komunikasi antar budaya adalah fungsi-fungsi komunikasi antar budaya yang ditunjukkan melalui perilaku sosial yang bersumber dari hal-hal yang bersifat umum. Poin pertama, pengawasan. Kedua, menjembatani. 3, sosialisasi nilai. Dan yang keempat, menghibur. Sekian dari Rizwana Maulana dan teman saya Nafianto Ramadhani. Sekian, assalamualaikum.